Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1831 mati. Menjadi hidup. Ding Huo menerima persetujuan Patriark Ding dan berjalan menuju kediaman Lin Bai dengan bangga dan bangga. Begitu mereka mencapai setengah jalan, mereka bertemu Lin Xiaoqing, Gu Yuan dan beberapa orang lainnya yang baru saja meninggalkan kediaman Lin Bai. Ketika Lin Xiaoqing melihat Ding Huo muncul di hadapannya lagi, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Kakak senior Ding Huo, apa yang kamu?" Ding Huo melihat penampilan Lin Xiaoqing dan terkekeh, "Kakak senior Lin Xiaoqing, kamu tidak harus seperti ini. Saya di sini bukan untuk menemukanmu kali ini. Aku akan menemukanmu. Lin Bai ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bisa datang dan melihat bagaimana aku membuat Lin Bai jatuh ke tanah dan merasa lebih buruk daripada kematian, hahaha." Ding Huo berjalan melewati beberapa orang sambil tertawa liar, dia berjalan langsung menuju kediaman Lin Bai. Gu Yuan melihat senyum bangga di wajah Ding Huo, dan segera ada sedikit kesungguhan di wajahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, Ding Huo ini ingin pergi ke saudara muda Lin Bai untuk menyelesaikan rekening." Lin Xiaoqing berkata dengan cemas, "Itu karena aku, kakak senior Lin Bai baru saja menyinggung kakak senior Ding Huo." Lei Chong mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo, mari kita kembali dan melihat apa yang terjadi." Beberapa orang berjalan kembali dengan tergesa-gesa ketika mereka menyusul Ding Huo. Ding Huo sudah tiba di luar kamar Lin Bai. "Lin Bai, keluar dari sini." Ding Huo menamparkan pintu dengan telapak tangannya, dan mendengar erangan teredam. Ada lingkaran sihir di pintu, jadi tidak akan mudah dibuka. Setelah Ding Huo bertepuk tangan dan melihat Lin Bai sudah lama tidak membuka pintu, dia berkata dengan marah, kenapa kamu tidak berani membuka pintu? Jika demikian, maka saya akan masuk. As dia berbicara. Ding Huo gelombang kultivasi sempurna di alam dewa yang menyebar dari tubuhnya, dan dia menendang pintu dengan keras. Dengan keras, pintu itu ditendang berkeping-keping oleh Ding Huo. Ding Huo mendongak saat ini dan melihat Lin Bai duduk bersila di tanah dengan mata tertutup, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak bergerak. Bahkan jika Ding Huo mengeluarkan suara yang begitu keras, Lin Bai menutup telinga. "Kakak senior Ding Huo, kakak muda Lin Bai sedang berlatih, apa yang kamu lakukan?" Gu Yuan melihat Ding Huo menendang pintu Lin Bai dan berkata dengan kaget, dan buru-buru berjalan ke Ding Huo. Ketika Gu Yuan berbalik, dia melihat ke arah Lin Bai, hatinya tenggelam, dan dia dapat melihat bahwa Lin Bai sepertinya sedang berlatih, dan pada saat yang paling kritis, dia tidak dapat diganggu. Ding Huo juga melihat Lin Bai sedang berlatih, dan mencibir, kamu akan mati, kamu masih berani berlatih. Lin Bai, bangun dan mati. Raungan Ding Huo bergema di kediaman Lin Bai, suaranya nyaring, tapi Lin Bai menutup telinga, seolah dia tidak mendengar suara, dia duduk bersila dan mengabaikan Ding Huo. Ding Huo, Gu Yuan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Lin Bai saat ini sedang berkonsentrasi mengendalikan 2 pedang terbang, dengan panik mengejar kekuatan terkutuk dari segel hidup dan mati di tubuhnya. Sekarang adalah tahap terakhir. Suatu saat Lin Bai terganggu, jika semua usaha sebelumnya sia-sia, maka Lin Bai pasti akan terluka parah. Lin Xiaoqing berkata dengan sedih dan sedih, "Kakak senior Ding Huo, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kakak senior Lin Bai. Saya juga meminta kakak senior Ding Huo untuk tidak kehilangan kesabaran di sini." Ding Huo memandang Lin Xiaoqing sambil mencibir dan berkata, "Kakak senior Lin Xiaoqing, saya hanya ingin mengundang Anda untuk berdansa di kamar saya, mengapa begitu tidak bahagia?" Lin Xiaoqing juga tahu bahwa Ding Huo ambisius. Jika dia benar-benar mengikutinya ke kamar, saya khawatir dia akan utuh ketika dia masuk, tetapi ketika dia keluar, setelah itu, saya khawatir itu tidak akan lengkap. Ding Huo mencibir dan berkata, "Adik perempuan Lin Xiaoqing, aku memberimu kesempatan. Kamu ikut denganku sekarang. Aku bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi dan membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimana dengan itu? Kalau tidak, Lin Bai pasti akan menderita karenamu. Hari ini, dan aku memukulnya sampai mati." Ding Huo berkata sambil tersenyum dingin. Lin Xiaoqing tampak sedih dan melirik ke arah Lin Bai yang sedang duduk bersila di tanah. Dia adalah gadis yang baik hati dan tidak ingin membuat Lin Bai mendapat masalah karena dirinya sendiri. Dia akhirnya mengangguk tak berdaya dan berkata, "Oke, aku." Gu Yuan mengertakkan giginya saat ini dan berkata dengan dingin, "Lin Xiaoqing, jangan setuju dengannya. Saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk menyakiti kakak muda Lin Bai dan kakak muda Lin Xiaoqing di depan tentang aku hari ini." Gu Yuan mengertakkan gigi dan menatap Ding Huo berkata. Ding Huo mendengus dingin, "Gu Yuan, apakah kamu ingin menjadi pemimpin?" Gu Yuan berkata, "Kita semua adalah murid dari sekte yang sama, dan sekarang kita jauh dari rumah, mengapa kita perlu membuat keributan seperti itu?" Ding Huo, hentikan benar.
Ding Huo mencibir, kalau begitu, kami tidak punya niat untuk terus berbicara. Lin Bai, kamu berlutut dan segera minta maaf padaku, jika tidak, aku akan menggunakan metode untuk berurusan denganmu. Ding Huo mengabaikan Gu Yuan dan Lin Xiaoqing dan berbicara dengan Lin Bai lagi. Ding Huo tahu betul bahwa jika terjadi perkelahian di sini, dia tidak akan 100% yakin bisa mengalahkan Gu Yuan, Lin Xiaoqing, Lei Chong, Cai Ming dan lainnya, tapi dia bisa menaklukkan Lin Bai dengan satu gerakan. Tidak ada keraguan bahwa selama segel kutukan hidup dan mati di tubuh Lin Bai diaktifkan, Lin Bai akan lebih buruk daripada mati. Gu Yuan melihat Lin Bai mengabaikan Ding Huo dan segera tidak bergerak. Apa? Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku? Ding Huo berkata dengan marah. Tapi Lin Bai tetap mengabaikannya. Ding Huo berkata dengan marah, oke, sepertinya kamu sedang bersulang daripada harus minum anggur yang enak, jadi saya akan menunjukkan betapa kuatnya saya. Ketika Ding Huo mengatakan ini, dia menyilangkan kaki dan duduk bersila. Lin Bai, yang sedang duduk, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tajam dan menusuk keluar dari mata Lin Bai seperti pedang tajam, wajahnya penuh kedinginan, dan sepertinya ada aura dingin seperti gunung es yang meresap ke tubuhnya. Lin Bai membuka matanya, berdiri dari tanah, dan memandang Ding Huo. Gu Yuan mendatangi Lin Bai saat ini, dan berkata dengan suara rendah, adik laki-laki Lin Bai, jangan khawatir, Lei Chong dan saya ada di sini hari ini. Cai Ming ada di sini, Ding Huo tidak berani main-main. Lin Bai berkata kepada Gu Yuan, Lei Chong, Cai Ming, Lin Xiaoqing dan yang lainnya mengangguk penuh rasa terima kasih. Ding Huo mencibir dan berkata, Lin Bai, berlutut dan segera minta maaf padaku, jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa konsekuensinya? Ding Huo tertegun dan segera berkata dengan marah, Lin Bai, kamu bertanya dengan sadar. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku bertanya dengan sadar, aku tidak tahu. Kamu. Ding Huo sangat marah dan tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata Lin Bai. Tidak mungkin dia melakukannya di depan banyak orang, dia langsung mengucapkan kata-kata, segel kehidupan dan kematian. Setelah marah, Ding Huo mengertakkan gigi dan mencibir, karena kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Saat dia berbicara, segel di tangan Ding Huo berubah. Lin Bai tersenyum dan melihat segel di tangan Ding Huo yang tidak cocok untuk anak-anak. Gu Yuan dan yang lainnya juga melihat dengan rasa ingin tahu pada segel di tangan Ding Huo, segel ini tidak memiliki kekuatan menyerang, mereka juga bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ding Huo. Segelnya terus berubah. Setelah sekian lama, Ding Huo menatap Lin Bai dan berkata, bagaimana ini mungkin? Mengapa kamu masih berdiri? Saya sudah menyalakannya, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Lin Bai akhirnya melihat wajahnya saat ini. Dia mencibir dengan kejam, karena aku baru saja menyingkirkan benda menjijikkan itu. Apa? Ding Huo berkata tidak percaya. Bab 1832 Api Hijau Zamrud. Ding Huo memandang Lin Bai dengan tidak percaya, matanya penuh dengan keterkejutan. Ketika Patriark Ding mengajarinya set segel ini, dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa bahkan segel ini tidak dapat membatalkan segel kutukan pada Lin Bai. Mengapa Lin Bai bisakah kamu lepaskan sendiri? Ding Huo ingat dengan jelas bahwa Patriark Ding berkata bahwa jika dia mengetahui bahwa Lin Bai ingin membuka segel hidup dan mati secara pribadi, dia harus segera memberitahunya, atau membiarkan Ding Huo membunuhnya. Apakah kamu melepaskannya sendiri? Ding Huo berkata tidak percaya. Lin Bai tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Ding Huo sedang menjalankan segelnya lagi, tetapi Lin Bai masih berdiri di tanah utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit sama sekali. Seperti yang dikatakan Lin Bai, barusan, Lin Bai menggunakan dua pedang terbang, dikombinasikan dengan formasi pedang Tai Chi Liang Yi, untuk membunuh semua kekuatan kutukan dari segel kutukan hidup dan mati di tubuhnya. Sekarang, alasan mengapa Lin Bai masih membiarkan Ding Huo menjalankan segelnya sebenarnya untuk memastikan bahwa segel kutukan hidup dan mati di tubuhnya telah dilepas seluruhnya. Lin Bai menyaksikan Ding Huo melemparkan segel beberapa kali berturut-turut, tetapi masih tidak ada reaksi di tubuhnya, dan segel kutukan hidup dan mati benar-benar hilang dari tubuh Lin Bai. Baru kemudian Lin Bai percaya bahwa segel kutukan hidup dan mati benar-benar telah dihapus oleh dirinya sendiri. Setelah Ding Huo menggunakannya beberapa kali berturut-turut, dia memandang Lin Bai dengan tercengang. Kemudian Ding Huo buru-buru mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya dan berteriak dengan ngeri, leluhur, Lin Bai. Pada saat ini, ketika Ding Huo melarikan diri dari telegraf, Lin Bai bergerak dengan seluruh energi spiritualnya, melangkah maju, meraih leher Ding Huo dengan satu tangan dan mengangkatnya dari tanah. Ding Huo meraung ngeri, Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuhku? Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya dengan jelas? Jika kamu berani membunuhku, leluhurku dari keluarga Ding tidak akan membiarkanmu pergi.
Lin Bai Leng, dia berkata dengan suara, dia tidak akan membiarkanku pergi, jadi bagaimana aku bisa melepaskannya? Tunggu saja, ketika aku cukup kuat, aku pasti akan kembali mencari Patriark Ding untuk membalas dendam. Lin Bai tahu ketika dia melihat Ding Huo mengeluarkan jimat transmisi. Dia ingin memberi tahu Patriark Ding. Sekarang Lin Bai tidak cukup kuat untuk bersaing dengan leluhur Ding. Jika Ding Huo memikat leluhur Ding ke sini lagi, saya khawatir Lin Bai akan jatuh ke tangan leluhur Ding lagi. Tapi kali ini, Patriark Ding sudah mengetahui bahwa Lin Bai memiliki cara untuk mematahkan kutukan hidup dan mati, dia mungkin tidak akan menahan Lin Bai lagi, dan bahkan mungkin membunuh Lin Bai secara langsung untuk memastikan rahasianya. Ketika Lin Bai terkena segel kutukan hidup dan mati, dia dapat melihat bahwa segel kutukan hidup dan mati ini adalah hal yang luar biasa dan pasti berasal dari Dongsu. Ini bahkan mungkin terkait dengan fakta bahwa Patriark Ding terluka parah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ini ada hubungannya dengan datang ke wilayah Xuantian sebelum mati. Selama Lin Bai memulai dengan segel kutukan hidup dan mati, akan mudah untuk mengetahui asal-usul Patriark Ding. Gu Yuan melihat Lin Bai mengangkat Ding Huo dari tanah, dan segera berkata dengan terkejut, adik laki-laki Lin Bai, kita semua adalah murid dari sekte yang sama, dan kita jauh dari rumah, jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah. Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Gu Yuan. Dan dia terkejut. Pada saat ini, budidaya kesempurnaan agung alam dewa yang Ding Huo bergerak, melepaskan pergelangan tangan Lin Bai, berbalik, dan mencibir, Lin Bai, tunggu saja, saya akan memberitahu leluhur saya dari keluarga Ding sekarang, Anda pasti akan mati. Ding Huo melepaskan diri, berbalik dan lari. Ketika Lin Bai melihatnya, matanya langsung berubah dingin, awalnya, aku tidak ingin membunuhmu, tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa berbuat apa-apa jika aku tidak membunuhmu hari ini. Pedang terbang, wosh wosh. Lin Bai mengeluarkan minuman ringan, dan dari dantiannya kedua bayangan pedang itu menebas ke belakang dan menusuk Ding Huo dari belakang. Cahaya pedang yang tajam sepertinya mampu memecahkan kehampaan dan membunuh Ding Huo. Ding Huo, yang sedang melarikan diri karena malu, tiba-tiba merasakan nafas dingin datang dari belakang, tiba-tiba dia menoleh ke belakang, wajahnya menjadi pucat, dan dia melihat dua jenderal terbang menusuk punggungnya seolah-olah mereka memiliki mata. Terlebih lagi, kekuatan pedang terbang itu begitu besar hingga mencapai tingkat yang tak terhentikan. Pergi! Ding Huo mengertakkan gigi dan meraung. Dia menggunakan seluruh kekuatan dan keterampilannya untuk menyerang dengan telapak tangan, mencoba menjatuhkan pedang terbang Lin Bai. Keduanya bertabrakan dengan sengit di udara. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Lin Bai menggerakkan teknik pedang di tangannya, dan kedua pedang terbang itu berputar maju mundur di udara, menusuk dengan keras, membunuh semua serangan Ding Huo, dan pada saat yang sama menjatuhkan Ding Huo pergi dengan satu pedang, dia keluar dan dikalahkan 100 meter jauhnya, muntah darah. Kematian. Melihat Ding Huo jatuh ke tanah dengan luka serius, Lin Bai melotot tajam, dan pedang terbang Wu Guo memimpin dalam menebas, langsung menuju tenggorokan Ding Huo. Jika pedang ini mengenai, Ding Huo akan dipakukan ke tanah oleh Lin Bai dengan pedang terbang. Tidak, tidak, tidak. Teriak Ding Huo ketakutan. Namun, pada saat ini, semburan api hijau zamrud muncul di tubuh Ding Huo tanpa sadar, menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan api hijau zamrud ini sangatlah dahsyat, seolah mampu membakar langit. Pedang terbang, kembalilah. Lin Bai buru-buru menyingkirkan pedangnya, dan dua pedang terbang yang menusuk Ding Huo langsung kembali ke sisi Lin Bai, mengelilingi Lin Bai, terbang naik turun dalam bentuk melingkar, melemparkan Lin Bai ke dalam udara. Termasuk perlindungan putih. Lin Bai memandang api hijau zamrud di tubuh Ding Huo dengan heran, nyala api ini memberi Lin Bai aura yang sangat kuat dan merusak. Ding Huo berteriak dengan sedih di dalam api hijau zamrud, berjuang di tanah kesakitan, seolah-olah api itu membakar jiwanya. Apa yang terjadi? Mengapa kakak senior Ding Huo tiba-tiba terbakar secara spontan? Pada saat ini, Gu Yuan, Lin Xiaoqing, Cai Ming dan yang lainnya semua menatap Ding Huo dengan kaget dan bertanya. Jeritan melengking Ding Huo terus bergema di perahu roh. Di saat-saat terakhir, dia berteriak kesakitan, leluhur, kamu menyakitiku, setelah mengatakan. Ini, Ding Huo berhenti meronta dan tidak berteriak. Namun api hijau zamrudnya masih menyala di dalam dirinya. Setelah beberapa saat, api hijau zamrud perlahan-lahan menahan diri dan memasuki tubuh Ding Huo. Lin Bai memandang Ding Huo dengan rasa ingin tahu saat ini, dia tidak mengerti dari mana api hijau zamrud itu berasal. Tiba-tiba kali ini, Ding Huo, yang masih tak bernyawa di tanah, tiba-tiba membuka matanya, pupil matanya semuanya hijau, dan aura kekuatan yang mudah tersinggung dan gelisah memenuhi udara darinya. Tubuh Ding Huo berdiri dari tanah, wajahnya tegas dan acuh tak acuh, terutama mata hijaunya yang penuh monster dan keanehan. Dia berdiri di depan Lin Bai, memberikan perasaan menyeramkan pada Lin Bai di sekujur tubuhnya. Adik laki-laki Ding Huo,
Kamu baik-baik saja, seru Gu Yuan saat ini. Dia bukan lagi Ding Huo, kata Lin Bai dingin saat ini. Apa? Bukankah dia kakak muda Ding Huo? Gu Yuan dan yang lainnya memandang Lin Bai dengan bingung. Lin Bai memandang orang ini dengan dingin dan berkata, siapa kamu? Bab 1833 Kerajaan. Mengantuk. Membunuh. Lin Bai memandang orang ini dengan dingin dan bertanya, siapa kamu? Ding Huo berkata sambil sedikit tersenyum, saya Ding Huo. Fiuh. Setelah mengatakan itu, Ding Huo tiba-tiba bergegas ke depan, dan dia kecepatannya mencapai ekstrim, berubah menjadi angin kencang dan menyerang wajah Lin Bai seperti kilat. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan sebelum Lin Bai sempat pulih, dia sudah berada di depan Lin Bai. Pada saat ini, dua pedang terbang yang mengelilingi Lin Bai merasakan aura berbahaya, dan segera menyala dengan cahaya pedang yang mengerikan, dan menyerang Ding Huo dengan kecepatan kilat. Tepat ketika Ding Huo hendak memukul wajah Lin Bai dengan sebuah pukulan, dua pedang terbang menuju Ding Huo tanpa kendali Lin Bai, memaksa pukulan Ding Huo langsung menjauh. Inilah efek ajaib dari formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pedang ini memiliki tiga taktik yaitu kontrol, jebakan, dan bunuh. Yaitu Yu Zhen, dengan dua pedang terbang mengelilinginya. Makhluk apapun dalam jarak 100 meter dari Lin Bai akan langsung terbunuh oleh kedua pedang tersebut, menghasilkan efek serangan balik instan. Jebakan adalah formasi jebakan. Dua pedang keluar secara bersamaan untuk menjebak lawan. Saat Lin Bai menghancurkan segel kutukan hidup dan mati di tubuhnya tadi, dia menggunakan formasi jebakan. Formasi jebakan disebut juga dengan formasi pemurnian, terlihat setelah lawan terjebak, ia menggunakan energi pedang untuk menghaluskan lawan hingga mati. Membunuh adalah formasi pembunuhan. Dua pedang terbang menyerbu ke arah lawan pada saat yang sama. Kedua pedang itu muncul pada saat yang sama dan sangat kuat. Ini adalah gerakan membunuh paling kuat dari formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Baru saja, Ding Huo tiba-tiba menembakkan panah dingin, yang membuat Lin Bai lengah. Dia hampir terluka parah oleh pukulan Ding Huo. Untungnya, Lin Bai telah mengaktifkan formasi kekaisaran di formasi pedang Tai Chi Liang Yi, dan keduanya pedang terbang di depan Ding Huo. Saat dia bergegas, dia menahan pukulannya. Boom-booming. Terdengar suara keras. Ding Huo terpesona oleh kedua pedang itu. Mata hijaunya juga sangat terkejut. Dia melihat kedua pedang terbang itu dengan tatapan tidak percaya di matanya. Dia tidak percaya bahwa pukulannya benar-benar diblokir. Saat suara keras datang, Lin Bai kembali sadar, buru-buru mengeluarkan pedang iblis, dan menatap Ding Huo dengan dingin. Lin Bai sangat beruntung. Jika bukan karena respon cepat formasi pedang Tai Chi Liang Yi, saya khawatir pukulan mengerikan Ding Huo barusan akan memukulnya setengah mati. 4 pedang ilahi. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan segera menyerang ke depan. 4 pedang energi menyerang Ding Huo dengan cara yang menghancurkan. Trik kecil. Ding Huo mendengus dingin, mengepalkan 5 jari dan meninju ke depan. Dengan satu pukulan, 4 energi pedang Lin Bai segera hancur ke dalam kehampaan. Lalu terjadilah getaran hebat di perahu roh. Lin Bai tampak kaget. Gu Yuan dan yang lainnya juga sangat terkejut dan berkata, bagaimana kekuatan kakak muda Ding Huo bisa meningkat begitu banyak? Apakah dia menggunakan teknik rahasia? Lei Chong berkata dengan mata ngeri, baru saja dia menghancurkan kakak muda. Lin Bai pukulan itu telah hampir mencapai kekuatan Ding Xianlai, dan bahkan lebih kuat dari Ding Xianlai. Lin Bai melihat kekuatan Ding Huo melonjak, dan langsung berpikir, ilmu pedang Tian-Tian. Volume 3. 3 jenis api, merah, oranye, dan kuning, dengan cepat muncul di tubuh Lin Bai pada saat ini. Tingkat kultivasi Lin Bai juga meningkat dari alam dewa yang tingkat 6 ke alam dewa yang tingkat 9. Teknik pedang satu kata. Pendekar Tong Tian secara paksa meningkatkan budidayanya, dan Lin Bai menggunakan pedangnya untuk menahan Ding Huo. Pada saat yang sama, dua pedang terbang ke atas dan ke bawah dan mengikuti Lin Bai untuk membunuh. Niat pedang yang mencapai langit dan cahaya pedang yang mengerikan meledak di atas perahu roh. Ding Huo dan Lin Bai bertarung dengan panik di atas perahu roh. Fluktuasi energi spiritual yang kuat menghancurkan perahu roh Sekte Xuantian menjadi berkeping-keping dan hampir jatuh dari udara. Pada saat ini, Lin Bai dan Ding Huo juga terbang keluar dari perahu roh dan bergegas ke langit. Berdiri di awan. Ding Huo menjatuhkan Lin Bai dengan sebuah pukulan, dan mencibir di sudut mulutnya, hal kecil, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar mematahkan belenggu kutukan hidup dan mati. Kamu masih orang pertama dalam banyak hal tahun yang memiliki kemampuan untuk mematahkan kutukan hidup dan mati sendirian. Lin Bai berdiri di udara dan berkata dengan dingin, kamu bukan Ding Huo. Ding Huo mencibir, tentu saja saya bukan Ding Huo. Lin Bai bertanya, siapa kamu? Ding Huo berkata sambil mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku, tetapi karena kamu telah melepaskan belenggu segel kutukan hidup dan mati, aku akan meninggalkanmu sendirian hari ini.
Menderita kematian. Mata Ding Huo menjadi gelap, bahkan jika Lin Bai melemparkan langit ilmu pedang telah meningkatkan kekuatannya ke puncak, tetapi Ding Huo masih tidak takut dan menyerang Lin Bai dengan keras. Bekas tinju di seluruh langit terlepas dari tangan Ding Huo dan mengenai tubuh Lin Bai. Untungnya, kedua pedang terbang itu mengelilinginya seperti jaring pedang yang kedap udara. Setiap kali Ding Huo menyerang dengan segel tinjunya, dia langsung dihadang oleh kedua pedang terbang tersebut. Bagaimana kedua pedang terbang ini bisa begitu pintar dan mampu memblokir setiap seranganku? Ding Huo berkata dengan gigi terkatup setelah serangan itu. Jika bukan karena dua pedang terbang yang melindungi Lin Bai, serangan Ding Huo barusan akan melukai Lin Bai dengan serius. Lin Bai juga diam-diam ketakutan pada saat ini. Kekuatan Ding Huo saat ini benar-benar menakutkan. Serangan barusan mungkin bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh prajurit manapun dengan alam yang Shen sempurna. Suara keras pertarungan Lin Bai dan Ding Huo juga membangunkan Tetua Agung yang sedang berlatih. Tetua Agung datang ke perahu roh yang hancur dan menatap Ding Huo dan Lin Bai di atas awan, dengan sedikit ketakutan di matanya. Gu Yuan buru-buru datang ke sisi Tetua Agung dan berkata, Penatua Agung, kakak senior Ding Huo dan kakak muda Lin Bai. Tolong ambil tindakan untuk menghentikan pertempuran tidak masuk akal ini. Tetua Agung memandang mereka berdua dalam diam, tidak berkata apa-apa. Turun tangan untuk menghentikan mereka. Bagi Tetua Agung, dia telah melihat bahwa Lin Bai memiliki semacam kesepakatan dengan keluarga Ding. Pada saat ini, dia berharap bisa membunuh Lin Bai. Tapi sekarang setelah Ding Huo mengambil tindakan, dia berharap Ding Huo akan membunuh Lin Bai. Adapun Ding Huo, orang ini berasal dari keluarga Ding. Bagi Tetua Agung dari Sekte Xuantian, keluarga Ding juga merupakan musuh bebuyutan. Baik itu Lin Bai atau Ding Huo, yang hidup dan mati akan memberikan manfaat besar bagi Tetua Agung dan Sekte Xuantian tentu saja, Tetua Agung tidak akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Lin Bai atau Ding Huo saat ini. Setelah serangan, mata Ding Huo menampakkan cahaya setinggi langit, dan kekuatan yang kuat keluar dari dirinya. Dia mendengus dingin, saya tidak percaya lagi, tidak bisakah saya memecahkan cangkang kura-kura pada Anda? Boom! Getaran hebat datang dari atas awan. Kekuatan mendominasi yang mendominasi langit muncul dari tubuh Ding Huo. Ini adalah nafas alam hidup dan mati. Pada saat ini, Lin Bai merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba dari tubuh Ding Huo, yang sebenarnya mencapai tingkat alam hidup dan mati. Saat Ding Huo meraung, dia bergegas menuju Lin Bai seperti pukulan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Bab 1834 Arai Teleportasi. Alam yang terlalu spiritual. Pukulan yang digunakan Ding Huo sekarang menghancurkan langit dan bumi, dan dia membunuh Lin Bai seperti kuning hitam. Tepat ketika kekuatan ini menyebar, tekanan yang menakutkan membuat dua pedang terbang di samping Lin Bai gemetar secara bersamaan. Kekuatan itu bahkan membuat pedang terbang itu merasa sedikit takut. Tidak bagus, seru Lin Bai. Segera, Lin Bai menggerakkan keterampilan pedangnya, dan dua pedang terbang dari sampingnya, formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Bunuh. Formasi pembunuhan diaktifkan, dan kedua pedang terbang itu bergegas menuju Ding Huo dengan kekuatan menembus kekosongan. Pada saat yang sama, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, memamerkan ketajamannya dan melepaskan teknik pedang yang sangat kuat. Pedang hijau setinggi 3 kaki. Sebuah pedang menebas dengan marah, dan energi pedang meledak dari langit dan menebas ke arah Ding Huo. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga datang. Ding Huo pertama-tama menjatuhkan kedua pedang terbang itu dengan satu pukulan, dan kemudian secara langsung menghancurkan teknik pedang Lin Bai. Namun, kekuatan pukulan ini tidak melemah sama sekali. Itu langsung mengenai Lin Bai. Dada, puff. Lin Bai memuntahkan seteguk darah, terbang mundur, dan berakhir ribuan meter karena malu. Kedua pedang terbang itu pingsan karena pukulan tadi dan langsung jatuh ke tanah. Hal kecil, kamu harus mati hari ini. Ding Huo menghancurkan pertahanan Lin Bai. Ketika dia melihat Lin Bai terluka parah, dia segera tersenyum dingin, mengambil satu langkah, dan bergegas untuk mengakhiri hidup Lin Bai. Ilmu pedang. Pada saat ini, Lin Bai melihat Ding Huo bergegas mendekat dan berteriak dengan cemas. Kedua pedang terbang yang jatuh ke tanah terbang lagi dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai menginjak pedang terbang mata naga dan berubah menjadi bayangan dan langsung menuju cakrawala. Mau pergi, seru Ding Huo dan meninju punggung Lin Bai. Puff. Lin Bai memuntahkan seteguk darah lagi, dan ekspresinya menjadi pucat. Kekuatan pukulan ini membuat Lin Bai menjauh dari pedang terbang mata naga, tapi untungnya pada saat ini, pedang terbang Wugu bergegas, menangkap Lin Bai, dan terus membimbingnya. Lin Bai terbang ke depan. Kedua pedang terbang, bekerja sama, sangat meningkatkan metode ofensif, defensif, dan melarikan diri Lin Bai. Lin Bai terbaring di atas pedang terbang Wuguo, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Baru saja, Ding Huo meninju dadanya, dan dia meninju punggungnya lagi.
Kedua pukulan ini memberikan pukulan berat pada Lin Bai, yang membuat Lin Bai organ dalam tubuh tergeser dan tulang patah. Sekarang Lin Bai terluka parah, jika dia terus bertarung, dia mungkin mati di tangan Ding Huo. Fiuh! Lin Bai berbaring di atas pedang terbang Wugu, mengendalikan pedang terbang itu, membubung langsung ke langit, sementara pedang terbang mata naga mengikuti Lin Bai dari dekat sepanjang jalan. Belum mati. Ding Huo meraung marah. Meskipun pukulan tadi tidak membunuh Lin Bai, dia tetap ingin mempertahankannya. Namun, Ding Huo tidak menyangka pedang terbang Lin Bai yang lain akan tertangkap. Lin Bai melanjutkan. Berlari ke depan. Mader, saat aku membunuhmu, kamu harus mengambil kedua pedang terbang ini dan mempelajarinya dengan cermat. Ding Huo meraung kesal, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke arah pelarian Lin Bai. Memanggil. Fiuh. Dua pelangi yang sangat cepat melintas di udara, satu di belakang yang lain, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Dalam sekejap mata, keduanya telah melewati wilayah 100.000 mil. Tetua Agung, Gu Yuan dan yang lainnya melihat Lin Bai dan Ding Huo meninggalkan langit satu demi satu, dan mereka tidak berniat untuk mengambil tindakan. Terutama Tetua Agung, bukan hanya dia tidak mengambil tindakan, tapi ada juga sedikit ketidakpedulian di wajahnya. 3 hari 3 malam kemudian, Lin Bai berbaring di atas pedang terbang, wajahnya menjadi lebih pucat, dan dia berkata dengan ringan, "Tidak, aku tidak bisa melarikan diri seperti ini. Kekuatan spiritual dalam tubuh orang ini sekarang jauh melebihi milikku. Jika dia terus berlari membabi buta, aku khawatir dia akan menyusulnya cepat atau lambat." Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat ribuan mil di belakangnya, Ding Huo mengejarnya selama 3 hari 3 malam, tampak bertekad untuk membunuh Lin Bai. Lin Bai melihat dengan keras dan melihat ke depan. Tiba-tiba, Lin Bai melihat di tanah di depannya, sebuah pegunungan dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Di atas pegunungan itu, ada sebuah kota yang megah. Pada saat ini, ada banyak kota yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit datang dari segala arah. Datanglah ke kota ini. Ada kota. Apakah itu berarti ada susunan teleportasi? Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Segera, Lin Bai mengendalikan pedang terbang itu dan bergegas ke kota. Ketika pedang terbang itu menyerbu ke dalam kota, Lin Bai juga melirik nama kota di sini, yang disebut perbatasan wilayah Dongshan. Lihatlah kota utara. Lin Bai mengarahkan pedang terbang itu ke kota dan dengan cepat menemukannya susunan teleportasi, lokasi. Susunan teleportasi Wang Beicheng terletak di sebuah alun-alun besar. Di alun-alun tersebut, ada banyak prajurit yang berbaris rapi, menunggu susunan teleportasi dibuka. Datang satu persatu, jangan antri. Susunan teleportasi akan segera dibuka. Silakan masuk ke susunan teleportasi. Di atas alun-alun, para prajurit dari kota Wang Bei berkata dengan tertib. Susunan teleportasi terbuka. Sebaiknya Anda tidak masuk ke dalamnya. Jika tidak, Anda mungkin terlibat dalam turbulensi kehampaan, yang akan sangat berbahaya, kata pemuda itu dengan tenang saat ini. Mendengar ini, prajurit lainnya tidak melangkah maju, tetapi berhenti di sini dan menunggu di depan susunan teleportasi. Pada saat ini, aliran cahaya terakhir jatuh dari langit. Cahaya pelangi jatuh ke tanah dan berubah menjadi seorang pemuda berlumuran darah dan wajah pucat. Dia memiliki ekspresi serius dan berjalan maju dengan cepat. Setiap kali dia melangkah, jejak kaki berdarah tertinggal di tanah. Orang ini jelas adalah Lin Bai. Ketika Lin Bai mendarat di alun-alun susunan teleportasi, dia segera bergegas menuju susunan teleportasi. Pemuda yang menjaga susunan teleportasi buru-buru berkata, "Hei, saudaraku, susunan teleportasi akan segera dimulai. Apakah Anda ingin menggunakan susunan teleportasi?" Lin Bai bertanya dengan dingin, "Di mana Anda akan berteleportasi kali ini?" Suatu wilayah. Pemuda itu berkata, "Kita akan pergi ke wilayah tingkat rendah, wilayah Tailing." Wilayah Tailing. Lin Bai bergumam pelan, dia belum pernah mendengar tentang wilayah ini. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Benar, mereka yang pergi ke domain Tailing, dan susunan teleportasi dari domain Dongshan ke domain Tailing hanya akan diaktifkan sebulan sekali. Setelah itu, jika Anda tidak pergi, aku khawatir kamu harus menunggu." Sudah sebulan. Saudaraku, apakah kamu ingin berteleportasi? Ini akan segera dimulai. Harga teleportasi juga sangat murah, hanya 100.000 batu roh. Lin Bai langsung tergerak ketika dia mendengar penjelasan pemuda itu. Tapi yang paling penting adalah ketika Lin Bai menoleh ke belakang, dia melihat Ding Huo telah mengejarnya ke alun-alun susunan teleportasi. Lin Bai tidak banyak berpikir, dan segera mengeluarkan 100.000 batu spiritual dari tas penyimpanan, melemparkannya ke pemuda itu, melangkah ke dalam susunan teleportasi, dan bersiap untuk berteleportasi. Kali ini, hanya Lin Bai yang dikirim. Karena domain Tailing adalah wilayah tingkat rendah yang jauh dari domain Dongshan, sebagai pejuang dari domain Dongshan, salah satu dari 9 domain utama, mereka tidak suka pergi ke domain Tailing. Oke,
Terima kasih saudara. Kamu adalah prajurit pertama yang pergi ke alam Tailing dalam 10 tahun terakhir. Semoga perjalananmu menyenangkan, pemuda itu mengambil batu roh dan berkata sambil tersenyum. Buka susunan teleportasi, kata pemuda itu sambil tersenyum setelah menghitung batu spiritual. Kemudian susunan teleportasi dipenuhi dengan semburan cahaya yang menyilaukan, dan teleportasi dimulai. Pada saat ini, Ding Huo datang ke alun-alun susunan teleportasi dan melihat Lin Bai dalam susunan teleportasi, hendak pergi. Dia buru-buru berteriak, tidak. Pemuda itu mendatanginya dan berkata, saudaraku, kamu juga. Apakah kamu akan pergi ke alam Tailing? Sayang sekali kami Wang Beicheng hanya akan membuka susunan teleportasi ke alam Tailing sebulan sekali. Sekarang sudah dibuka. Jika saudara ingin pergi ke alam Tailing, silakan datang berikutnya. Yue datang hari ini. Aku akan menidurimu, paman. Ding Huo meraung marah dan menjatuhkan pemuda itu dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan memukul pemuda itu dengan telapak tangannya saat susunan teleportasi dibuka di atas susunan teleportasi. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan susunan teleportasi hampir hancur oleh telapak tangan Ding Huo. Pada saat ini, kekuatan teleportasi telah memindahkan Lin Bai keluar. Bab 1835 Sekte Setan Hidup dan Mati. Qiu Lin. Di alun-alun susunan teleportasi, terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Ding Huo meninju dan hampir menghancurkan susunan teleportasi. Siapa kamu? Apakah kamu gila? Beraninya kamu merusak susunan teleportasi. Apakah kamu mencari kematian? Para prajurit yang sedang mengantri di depan susunan teleportasi menunjuk ke arah Ding Huo dan meraung. Ding Huo melihat bahwa dia memukul susunan teleportasi dengan telapak tangan, tetapi gagal mencegah Lin Bai keluar dari susunan teleportasi. Wajahnya segera menjadi galak, mata hijaunya menjadi lebih aneh, dan jejak niat membunuh memenuhi tubuh Ding Huo. Ding Huo meraih pemuda itu langsung dari samping dan bertanya, kemana perginya transmisi kali ini? Tingkat kultivasi pemuda itu pada awalnya tidak tinggi. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam suci Yin Sok Chen. Sekarang, Ding Huo sangat ketakutan dengan kekuatan Ding Huo yang mengancam sehingga dia gemetar dan berkata, kita akan pergi ke alam Tailing. Ujung lain dari susunan teleportasi ini adalah Pulau Pengshi di alam Tailing, tetapi Anda hampir mencapai susunan teleportasi hanya dengan satu telapak tangan. Jika pecah, lubang cacing luar angkasa di dalamnya mungkin akan berfluktuasi. Aku ingin tahu apakah prajurit itu bisa diteleportasi ke Pulau Pengshi. Pemuda itu berkata dengan cepat. Domain Tailing, Pulau Pengshi. Setelah Ding Huo mengingat namanya, dia meninggalkan pemuda itu dan meninggalkan kota Wangbei. Setelah berjalan keluar dari kota Wangbei, Ding Huo melaju dan berhenti di tengah gunung tandus. Dia mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya. Jimat transmisi telah dikeluarkan. Sebelum Ding Huo berbicara, sebuah suara tua datang dari jimat transmisi, berkata, Ding Huo, mengapa kamu baru saja datang kepadaku? Ding Huo ingin menggunakan jimat transmisi untuk menemukan Tuan Ding baru saja leluhur, tapi dia disela oleh Lin Bai di tengah kata-katanya, yang juga membuat Patriark Ding, yang sekarang berada di Sekte Xuantian, sangat bingung. Ini aku, kata Ding Huo dingin. Mendengar suara Ding Huo sekarang, leluhur tua Ding di ujung lain catatan transmisi terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata dengan dingin, Qiu Lin. Ding Huo mendengus dingin. Leluhur tua Ding berkata, apa yang terjadi? Qiu Lin. Ding Huo, ini yang dipanggil oleh leluhur tua Ding, Qiu Lin, berkata dengan dingin, monster tua Ding, kamu harus membayar untuk masalah ini. Tanggung jawab, lalu Lin Bai telah menggunakan beberapa cara untuk membuka kutukan hidup dan mati. Apa? Leluhur tua Ding berkata dengan terkejut di ujung lain catatan transmisi, bagaimana ini mungkin? Qiu Lin, kamu tidak bercanda. Benar. Qiu Lin berkata dengan dingin, monster tua Ding, apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Baru saja, kamu, keturunan yang tidak berguna, ingin memberi pelajaran pada Lin Bai, tapi sayang sekali Lin Bai sudah melakukannya. Membuka segel hidup dan mati, saya bahkan mencoba membunuh Ding Huo. Pada tahap akhir, saya tidak punya pilihan lain selain membakar jiwa Ding Huo dan menggantinya, mencoba membunuh Lin Bai secara instan, tetapi tidak berhasil. Metode orang ini sungguh luar biasa, dan dia benar-benar melarikan diri. Leluhur tua Ding berkata dengan dingin, melarikan diri. Kemana kamu melarikan diri? Di wilayah mana kamu sekarang? Qiu Lin berkata, 9 di salah satu wilayah yang luas, Dongshan wilayah. Lin Bai menggunakan susunan teleportasi Wang Beicheng untuk berteleportasi ke suatu tempat yang disebut wilayah Tailing. Menurut anak laki-laki yang menjaga susunan teleportasi, ketika dia berteleportasi ke sana saat ini, ujung lainnya adalah wilayah Tailing. Pulau Pengshi. Saya baru saja berteleportasi, saya memukul susunan teleportasi dengan satu telapak tangan, yang seharusnya menyebabkan turbulensi luar angkasa di dalamnya.
Anda sebaiknya berdoa agar Lin Bai mati dalam kekacauan luar angkasa. Jika tidak, Tuan Ding, Anda akan mati jadilah pendosa abadi dari Sekte Iblis Hidup dan Mati. Kata Qiyulin dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Qiyulin, leluhur tua Ding terdiam lagi. Qiyulin tidak melanjutkan berbicara. Setelah sekian lama, Patriark Ding berkata, Qiyulin, jangan terlalu bersemangat. Segalanya belum mencapai titik yang tidak dapat diubah. Domain Tailing, kami belum pernah mendengar tentang tempat ini. Saya pikir ini adalah wilayah tingkat rendah di atas Dongsu, bahkan mungkin tingkatnya lebih rendah daripada wilayah Xuantian. Para prajurit di sini tidak tahu tentang asal-usul iblis hidup dan mati. Sekte dan segel kutukan hidup dan mati. Jika Lin Bai ingin mengetahui segel kutukan hidup dan mati, maka dia pasti akan pergi ke Akademi Dongsu. Sekarang setelah kamu membakar jiwa Ding Huo dan menggantinya, maka Anda akan terus mengikuti tim Sekte Xuantian. Ayo pergi ke Akademi Dongsu. Mari kita lihat apakah kita bisa lolos dan masuk Akademi Dongsu. Dan saya akan pergi ke alam Tailing. Jika Lin Bai tidak mati dalam kekacauan luar angkasa, maka aku akan pergi ke alam Tailing untuk membunuhnya. Jika aku tidak membunuhnya di alam Tailing, dia akan pergi ke Akademi Dongsu. Maka kamu akan membunuhnya di Akademi Dongsu. Dalam hal ini, dia pasti akan mati. Qiyulin mendengar Ding Lao berkata setelah mendengar kata-kata Su, dia mengangguk sedikit dan berkata, itu saja, sekarang kamu telah memulai jalur petualangan ini, kamu tidak dapat melihat ke belakang dan hanya dapat melanjutkan. Di selain itu, demi alasan keamanan, wilayah Xuantian tidak lagi aman. Tanah, Anda masih harus membawa orang lain dan pergi bersama. Leluhur tua Ding mengangguk dan berkata, oke, tanpa basa-basi lagi, kami akan berpisah. Ikuti saja tim Sekte Xuantian ke Akademi Dongsu, dan saya akan pergi ke Akademi Taisu. Temukan Lin Bai di alam spiritual. Tidak masalah jika ada berita, saya akan menghubungi Anda tepat waktu. Leluhur tua Ding berkata dengan tenang. Qiyulin menyingkirkan jimat teleportasi, dengan senyuman dingin di bibirnya. Mata hijaunya berangsur-angsur menjadi tenang, berubah menjadi mata hitam dan putih seorang pejuang biasa, dan budidayanya juga tetap pada kesempurnaan agung alam Yangshen. Dia segera melompat dan kembali ke tim Sekte Xuantian. Gemuruh. Gelombang suara keras yang menakutkan bergema di telinga Lin Bai. Lin Bai berada di lubang cacing luar angkasa dari susunan teleportasi, dan langit berguncang. Ada kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya di lubang cacing, yang terus-menerus menyambar lubang cacing dengan gelisah. Lin Bai tampak sedikit panik di lubang cacing luar angkasa. Jika dia rusak di lubang cacing luar angkasa, Lin Bai akan terlibat dalam turbulensi luar angkasa, dan dia mungkin mati di dalamnya. Tidak, lubang cacing luar angkasa ini akan runtuh. Lin Bai melihat kilat hitam tiba-tiba jatuh di lorong lubang cacing di depan, dan lubang cacing itu seperti cermin, retak terbuka inci demi inci, dan ada tanda-tanda samar akan pecah. Pada saat ini, Lin Bai melihat banyak cahaya putih dan bayangan muncul dari lubang cacing yang rusak di depannya. Cahaya dan bayangan putih itu ada di suatu tempat di dunia. Jelas sekali, film putih ini adalah tempat munculnya teleportasi tidak teratur setelah lubang cacing luar angkasa runtuh. Lin Bai mengertakkan gigi dan berbisik, Ding Huo hampir menghancurkan susunan teleportasi dengan telapak tangannya sekarang. Sekarang lubang cacing luar angkasa telah terpengaruh, tidak mungkin lagi bagiku untuk berteleportasi ke ujung alam Tailing. Kita harus bergegas, keluar, pedang terbang. Lin Bai berteriak pelan lagi, dan melihat cahaya putih dan bayangan pecah. Lin Bai mengendarai pedang terbang itu dan bergegas, meninggalkan lubang cacing di angkasa, dan bergegas ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tempat di mana peraturan disebarkan. Namun, saat Lin Bai bergegas keluar dari lubang cacing luar angkasa, kilat hitam menghantam punggung Lin Bai, menyebabkan Lin Bai menjerit dan pingsan sepenuhnya. Namun, meskipun Lin Bai terkena petir hitam, dia bergegas keluar dari lubang cacing di angkasa, sampai ke sebidang tanah lain, dan jatuh dari udara. Saat Lin Bai meninggalkan lubang cacing luar angkasa, lubang cacing luar angkasa tiba-tiba hancur, dan benda apapun di dalamnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, Lin Bai membuat keputusan tepat waktu, jika tidak, saya khawatir dia sudah meninggal di lubang cacing luar angkasa. Bab 1836 Binatang Badak Lapis Baja Hitam. Wilayah Tailing, salah satu dari 10.000 wilayah di benua timur, merupakan wilayah tingkat rendah seperti wilayah Xuantian. Namun, karena wilayah Tailing relatif dekat ke tengah-tengah di antara 10.000 wilayah, para pejuang di sini juga sangat kuat. Dalam budidaya dibandingkan dengan wilayah Xuantian, domainnya juga beberapa kali lebih kuat. Wilayah Xuantian telah memperoleh 10 kualifikasi magang, sedangkan wilayah Tailing telah memperoleh 100, bahkan dapat dibayangkan bahwa wilayah Tailing jauh lebih kuat daripada wilayah Xuantian. Ujian magang di Akademi Dongsu akan segera diadakan, dan sekarang seluruh benua timur bersaing ketat untuk mendapatkan kualifikasi menjadi magang.
Suara pertempuran berdarah dan pembunuhan dapat terdengar dari seluruh wilayah. Di dalam wilayah Tiling Domain yang luas, terdapat pegunungan besar di tengahnya, yang disebut Pegunungan Tianji. Ada harta alam, material, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan ini, dan dua keluarga besar juga telah muncul di sini untuk ditinggali. Kedamaian dan kepuasan. Dua keluarga besar tersebut adalah keluarga Ji di sisi timur Pegunungan Tianji dan keluarga Li di sisi selatan Pegunungan Tianji. Dua keluarga besar didukung oleh Pegunungan Tianji dan mencari nafkah dari bahan-bahan alami dan harta karun di Pegunungan Tianji. Namun, kedua keluarga ingin menguasai Pegunungan Tianji sebagai milik mereka, sehingga terjadi pertempuran terus-menerus antara pedang dan pedang di hari kerja, namun kini pertarungan untuk mendapatkan kualifikasi menjadi magang sedang berlangsung. Ketika dimulai, pertarungan antara dua keluarga besar menjadi semakin berdarah. Di Pegunungan Tianji, puluhan prajurit mengepung seekor binatang raksasa, bergantian menyerang dengan gerakan yang ganas. Setelah serangkaian serangan, binatang raksasa itu akhirnya dipenuhi memar, meratap tak berdaya dan jatuh ke tanah, darahnya mengalir menjadi kecil. Danau. Meskipun binatang raksasa ini sudah mati, luka pada selusin prajurit juga sangat serius. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah membayar mahal untuk binatang raksasa ini. Selusin prajurit mendekat dengan wajah gembira dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, Saudara Di Hong, dengan binatang badak lapis baja hitam ini, saya dapat menggantikan wanita muda itu dengan roh seni bela diri tingkat tinggi. Armor senjata dilengkapi, dan ketika saatnya tiba, wanita muda itu akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam ujian magang di Akademi Dongsu." Benar, selama wanita muda itu magang di Akademi Dongsu, itu akan baik-baik saja. Ini selusin pria itu berjalan ke arah monster lapis baja hitam itu, tersenyum dan berkata. Di belakang mereka, ada seorang pria parubaya kekar, mengenakan jas hitam, memperlihatkan dada dan ototnya yang kuat, dengan raut kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Mampu memburu binatang badak lapis baja hitam, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda semua. Saya, Di Hong, akan mengingat kebaikan ini. Di Hong menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum kepada selusin orang. Prajurit yang datang bersamanya. Saudara Di Hong terlalu sopan. Kita adalah saudara yang hidup dan mati bersama. Mengapa kamu membicarakan hal ini? Saudara Di Hong berselingkuh. Kami juga telah menyaksikan wanita muda itu tumbuh dewasa. Kami juga tertarik padanya diterima di Akademi Dongsu. Saya sangat senang. Kata selusin prajurit ini sambil tersenyum. Haha, oke, kalau begitu, aku tidak akan berkata lebih banyak untuk bersikap sopan. Ambil kembali binatang raksasa ini dan manfaatkan waktu untuk menyempurnakan armornya. Mungkin kamu bisa memperbaikinya sebelum berangkat ke Akademi Dongsu. Di Hong tersenyum gembira dan berjalan mendekat untuk menyingkirkan binatang raksasa itu. Tapi saat ini, terdengar bunyi klik keras, dan dunia tiba-tiba menjadi bergejolak. Di Hong dan selusin prajurit lainnya tampak terkejut. Mereka buru-buru melihat ke atas dan melihat kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan di langit di atas kepala mereka. Petir hitam membawa kekuatan menakutkan yang tak terbatas, ganas dan gelisah, semakin banyak kilat secara bertahap berkumpul untuk membentuk pusaran petir hitam. Tepat ketika Di Hong dan yang lainnya merasa ngeri, seorang pria berlumuran darah terbang keluar dari petir hitam. Meninggalkan pusaran petir hitam, pria itu tidak melemah, melainkan langsung jatuh ke Pegunungan Tianji. Dan lokasi musim gugur ini kebetulan berjarak 100 meter dari Di Hong dan lainnya. Apa yang terjadi? Ayo pergi ke sana dan melihat. Di Hong melihat pusaran hitam itu memuntahkan pria itu dan dengan cepat menghilang ke udara, dan Di Hong segera datang ke sisi pria yang jatuh itu. Apakah dia sudah mati? Di Hong dan yang lainnya datang dan melihat pria yang jatuh ke tanah dan pingsan dengan ekspresi berbeda. Di Hong berjalan mendekat untuk memeriksanya, dan berkata dengan mata ngeri, dia belum mati, tapi dia terluka sangat parah. Tulang di dada dan punggungnya pada dasarnya hancur, meridian di tubuhnya rusak, dan miliknya jantungnya hampir hancur. Hancur. Ya Tuhan! Bagaimana dia bisa masih hidup dengan luka yang begitu serius? Selusin prajurit yang mengikuti Di Hong berseru. Mendengar perkataan Di Hong, mereka semua mengerti betapa seriusnya luka pria ini. Jika prajurit lain yang berada di alam Dzogchen Yangshen, kepalanya akan terkilir. Berdengung. Ketika Di Hong mendekat, meskipun pria itu pingsan, dua pedang terbang di sampingnya terbang tanpa sadar. Bila pedang itu menunjuk tajam ke arah Di Hong, samar-samar mengancam akan menyerang Di Hong. Secara umum, Saudara Di Hong, cepat kembali. Seru orang-orang itu. Di Hong tiba-tiba terkejut pada saat ini, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya meledak. Pengalamannya berburu monster di Pegunungan Tianji selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa dia sekarang dalam bahaya. Dia buru-buru menyalakan kultivasinya dan segera memindahkan 100 meter ke belakang posisi. Ketika Di Hong baru saja menjauh,
kedua pedang terbang itu menghantam tempat di mana Di Hong awalnya berada seperti kilat. Pada saat ini, pria yang tergeletak di tanah perlahan membuka matanya yang lelah. Orang ini secara mengejutkan adalah Lin Bai yang baru saja melarikan diri dari lubang cacing di luar angkasa. Setelah Lin Bai mendarat, dia menggunakan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya untuk melindungi pikirannya. Setelah tidak sadarkan diri beberapa saat, dia segera bangun. Ketika dia baru bangun, dia menemukan Di Hong dan yang lainnya. Terutama karena Di Hong dan yang lainnya semuanya berada di alam yang sen, Lin Bai harus waspada. Dia sudah bangun, kata prajurit di samping Di Hong. Di Hong memandang dua pedang terbang yang terbang di samping Lin Bai dengan waspada, dan berkata dengan tenang, "Adik, jangan impulsif. Saya tidak bermaksud jahat. Hanya saja kamu tiba-tiba jatuh dari udara sekarang. Saya ingin melihatmu. Apakah kamu sudah mati? Karena kamu belum mati, aku punya beberapa ramuan penyembuhan di sini, kuharap itu akan membantumu." Saat Di Hong berbicara, dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai melirik ke arah Di Hong, yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Ketika dia melihat bahwa Di Hong dan yang lainnya tidak memiliki niat membunuh, dia mengambil kembali pedang terbang itu sambil berpikir. Di mana tempat ini? Lin Bai mengulurkan tangan dan mengambil botol giok dari tangan Di Hong, setelah mengeluarkan ramuan itu, dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, Lin Bai melihat mayat besar binatang raksasa 100 meter jauhnya. Darah mengalir deras. Lin Bai menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Darah di tubuh binatang raksasa itu berkumpul menjadi garis panjang sungai itu dihirup ke dalam tubuh Lin Bai. Dengan darah binatang raksasa ini disuntikkan ke tubuhnya, luka Lin Bai sedikit sembuh, tapi butuh setidaknya setengah bulan untuk sembuh total atau kembali ke tahap puncaknya. Di Hong menyaksikan tanpa daya saat Lin Bai meminum semua pil penyembuh dan menyerap semua darah iblis di binatang raksasa itu. Adegan ini membuat Di Hong tercengang. Setelah mendengar pertanyaan Lin Bai, Di Hong berkata, "Ini adalah pegunungan Tianji di tengah-tengah domain Tailing. Kami adalah pejuang dari keluarga Ji di sisi selatan pegunungan Tianji. Nama saya Di Hong, dan mereka adalah milik saya saudara. Adik laki-laki, kamu. Bukankah kamu dari alam Tailing? Bagaimana kamu keluar dari saluran petir hitam?" Di Hong bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 1837 Di Hong. Domain Tailing Pusat, Pegunungan Tianji. Lin Bai bergumam pelan. Di lubang cacing luar angkasa, Lin Bai menemukan bahwa karena Ding Huo memukul susunan teleportasi dengan telapak tangannya di kota Wangbei, lubang cacing teleportasi di dalamnya terpengaruh dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Oleh karena itu, Lin Bai tidak punya pilihan selain bergegas keluar dari susunan teleportasi sebelum mencapai akhir, dan terkena petir hitam, itulah sebabnya dia sangat malu. Di Hong berkata dengan tenang, "Adik, kami tidak memiliki niat buruk. Anda juga telah melihat bahwa kami semua berada di alam Dzogchen Dewa Yang, dan Anda hanyalah seorang pejuang di alam Dewa Yang tingkat 6. Sekarang, kamu masih terluka parah. Jika kami memiliki niat jahat, saya tidak akan memberimu pil penyembuh, tetapi langsung membunuhmu, bukan?" kata Di Hong. Lin Bai mendengar suara Di Hong dan tersenyum tipis tanpa berkomentar. Arti kata-kata Di Hong sangat jelas, mereka merasa jika mereka ingin membunuh Lin Bai, dengan budidaya alam Dewa Yang sempurna, mereka dapat dengan mudah membunuh Lin Bai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun Lin Bai terluka parah saat ini, itu bukanlah sesuatu yang mereka, selusin prajurit alam Yang Shen, dapat bunuh. Namun perkataan Di Hong membuat Lin Bai merasa sangat lega, setidaknya Di Hong benar, mereka tidak memiliki niat jahat. Lin Bai kemudian melepaskan kewaspadaannya dan berkata sambil tersenyum masam, "Senior Di Hong, saya diteleportasi dari domain Dongshan ke Wangbei Cheng, tetapi ketika saya berada di lubang cacing luar angkasa, lubang cacing tersebut berfluktuasi dan sepertinya rusak. Tidak ada pilihan selain bergegas keluar dari lubang cacing sebelum susunan teleportasi mencapai akhir, dan terkena petir hitam di dalam. Inilah sebabnya saya sangat malu." Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan getir. Mendengar perkataan Lin Bai, Di Hong dan prajurit lainnya tampak terkejut. Perlu Anda ketahui bahwa walaupun Space Wormhole dapat mengangkut prajurit, namun jika terjadi fluktuasi akan sangat berbahaya, kemungkinan besar prajurit tersebut akan langsung mati di dalamnya, atau bahkan terlibat dalam void turbulensi. Di benua kuno, fluktuasi lubang cacing luar angkasa telah terjadi berkali-kali, tetapi tanpa kecuali, semua prajurit di dalamnya mati. Jika ada prajurit yang keluar dari fluktuasi lubang cacing luar angkasa, itu berarti orang ini adalah Master Top, atau yang kuat manusia dengan keterampilan khusus. Prajurit lainnya terkejut. Di Hong tersenyum dan berkata, "Adik, kamu benar-benar beruntung. Di antara para pejuang di Dongzu yang dapat bertahan dari fluktuasi lubang cacing luar angkasa, alangkah baiknya jika hanya satu di antara 100 orang yang dapat bertahan."
Dan kamu harus menjadi orangnya orang yang selamat. Diangkut dari domain Dongshan, apakah adik laki-laki itu akan pergi ke Pulau Pengshi? Di Hong bertanya sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum diam dan tidak menjawab. Di Hong berkata, adik, kamu terluka parah sekarang. Tempat ini jauh dari Pulau Pengshi. Jika kamu terbang ke sana, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Saya khawatir kamu tidak dapat terbang ke sana dalam kondisimu saat ini. Keluargaku ada di sini. Di tepi pegunungan Tianji, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa pergi ke keluargaku dan menyelesaikan pelatihanmu sebelum pergi. Kata Di Hong sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Di Hong, matanya menjadi gelap, dan dia mulai berpikir secara diam-diam di dalam hatinya. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin memang tidak dapat bergerak maju di Dongzu yang kacau. Sekarang Lin Bai sangat membutuhkan brankas. Tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah berpikir berulang kali, Lin Bai berkata, Senior Di Hong, jika Anda tidak mengganggu saya, terima kasih banyak. Di Hong tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Yang San, pergi dan kumpulkan tubuh binatang raksasa itu, kita akan kembali. Itu keluarga Ji. Di Hong tersenyum, berjalan mendekat, dan membantu Lin Bai bangkit dari tanah. Lin Bai memandang prajurit bernama Yang San, berjalan menuju binatang raksasa itu, dan memasukkan binatang raksasa itu ke dalam tas penyimpanannya. Lin Bai berkata dengan rasa bersalah, Senior Di Hong, aku benar-benar minta maaf. Karena luka serius tadi, aku sangat membutuhkan darah iblis untuk menstabilkan lukanya, jadi aku memurnikan semua darah iblis dari binatang raksasa itu tanpa izinmu. Di Hong berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Awalnya saya hanya ingin menggunakan bulu binatang raksasa ini untuk menyempurnakan pelindung kulit untuk gadis kecil itu, sehingga dia memiliki lebih banyak sarana untuk mendaftar. Darah iblis, kamu hanya bisa menyerapnya. Serap saja. Di Hong tertawa terbahak-bahak dan tidak mengingatnya. Dari beberapa kata Di Hong, kesan baik Lin Bai terhadap pria parubaya ini berlipat ganda, dia hanyalah seorang pria tua yang baik, bebas dan murah hati, dan tidak konvensional. Pada saat ini, setelah Yang San menyingkirkan binatang raksasa itu, dia kembali ke Di Hong dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, wanita dari kakak laki-laki tertua kita Di Hong adalah seorang jenius yang akan masuk Akademi Dongzu. Tidak. Ketika wanita muda itu memperoleh kualifikasi untuk menjadi murid, Anda melihat saudara kami Di Hong, seolah-olah dia memiliki mata air kedua, dan buru-buru membawa kami ke pegunungan Tianji untuk mencari binatang badak lapis baja hitam ini. Kami menemukannya. Di sini. Butuh 3 bulan penuh untuk menemukan binatang raksasa ini. Selusin prajurit itu berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar hal tersebut, ia menyadari bahwa mereka telah mencari binatang raksasa ini selama 3 bulan, sepertinya binatang raksasa ini adalah benda langka di pegunungan Tianji. Di Hong berkata sambil tersenyum, bulu badak lapis baja hitam ini sangat bagus untuk menyempurnakan baju besi. Di alam Tailing, 1 inci bulu dijual seharga 100.000 batu roh. Dan kami memburunya. Binatang badak lapis baja hitam ini bulunya utuh. Kalau dijual harganya ratusan juta batu roh. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Yang penting dengan bulu binatang raksasa ini, aku kemudian dapat menyempurnakan baju besi seni bela diri kelas atas untuk King King. Di Hong berkata dengan gembira, dengan kegembiraan dan kebahagiaan di wajahnya. Jelas sekali, Di Hong sangat memperhatikan urusan putrinya. Ketika dia mendengar bahwa putrinya akan bergabung dengan Akademi Dongzu, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Lin Bai sangat tersentuh saat melihat pemandangan ini, dan bergumam di dalam hatinya, jika ayahku ada, setelah mendengar bahwa aku akan bergabung dengan Akademi Dongzu, dia akan mempersiapkan banyak hal untukku seperti yang dilakukan senior Di Hong. Harta karun. Faktanya, apa yang dipikirkan Lin Bai sepenuhnya benar. Jika Lin Duo ada di sisi Lin Bai, dan Lin Bai pergi ke Akademi Dongzu untuk menjadi murid, maka Lin Duo pasti telah mencoba yang terbaik. Jika dia tidak repot-repot memberikan senjata seni bela diri ekstrim apapun kepada Lin Bai, maka setidaknya dia harus memberikannya kepada Lin Bai. Bai menyiapkan senjata spiritual tingkat raja untuk melindungi dirinya sendiri. Ada ramuan berharga lainnya, materi surgawi dan harta duniawi, ilmu pedang tingkat raja, Del. Ada sebanyak yang Anda inginkan. Sayangnya, Lin Duo tidak hanya berada di tempatnya sekarang, tetapi Lin Bai juga berada di Dongzu dengan ribuan musuh. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berjalan menuju Akademi Dongzu selangkah demi selangkah untuk menemukan Lin Duo. Kasih sayang keluarga adalah satu-satunya emosi di dunia ini yang tidak tercampur dengan minat. Bab 1838 Tuan Lisan. Di Hong mendukung Lin Bai, mengobrol dan tertawa dengan selusin prajurit lainnya, dan menuju keluar pegunungan Tianji. Mereka sangat senang dan gembira karena telah memburu binatang raksasa itu. Sepanjang jalan,
Ketika Lin Bai melihat bahwa Di Hong dapat menyempurnakan pelindung kulit yang bagus untuk putrinya karena dia telah berburu binatang raksasa, dia tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan dan ekstasi di wajahnya. Tetapi ketika sekelompok orang baru saja berjalan keluar 1000 meter jauhnya, tawa aneh terdengar dari dalam hutan, "Yo yo yo, bukankah ini tim pemburu iblis Di Hong?" Lin Bai mendengar suara itu dan buru-buru melihat ke atas. Saya melihat di hutan di depan, setelah sehelai daun berdesir, lebih dari 20 prajurit dengan aura kekerasan keluar. Mereka semua memiliki bekas luka di tubuh mereka, dan pedang serta pisau yang mereka pegang masih penuh darah. Sepertinya mereka telah kembali dari neraka. Penampilan. Ketika Di Hong dan prajurit lainnya mendengar suara ini, ekspresi mereka serius. Mereka menatap lebih dari 20 prajurit yang muncul di hutan. Terutama ketika mereka melihat pria feminin di antara lebih dari 20 prajurit, ekspresi mereka menunjukkan sebuah petunjuk. Kehikmatan. Tuan Lisan. Di antara lebih dari 20 prajurit yang muncul di hutan, ada seorang pemuda feminin. Budidayanya juga seorang pejuang di alam Dewa Yang. Dia kurus dan pucat, seolah-olah dia baru saja pulih. Karena penyakit yang serius, ia begitu lemah sehingga angin dapat menerbangkannya, seolah-olah angin bertiup sepoi-sepoi. Namun kekuatan jahat dalam diri pria feminin ini sangat mendominasi. Tuan Li. Lin Bai sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Di Hong. Di Hong tampak serius dan berkata, "Yang San, bantu adik kecil Lin Bai, dan aku akan menangani mereka." "Baiklah, saudara Di Hong, kamu harus berhati-hati." Yang San berjalan mendekat untuk membantu Lin Bai, dan Di Hong lalu dia berjalan ke depan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Yang San, dari mana asal-usul Tuan Li San?" Yang San berkata dengan ekspresi serius, "Saudara Lin Bai, ada 2 keluarga besar di pegunungan Tianji. Salah satunya adalah keluarga Ji di mana kita adalah keluarga, salah satunya adalah keluarga Li di sisi selatan pegunungan Tianji. Dan Tuan Li ini adalah pejuang keluarga Li. Pegunungan Tianji adalah rumah harta karun, dan kedua keluarga ingin mengambilnya itu untuk diri mereka sendiri. Mereka telah melakukannya sepanjang tahun. Selalu ada kilatan pedang dan bayangan. Tuan Li San tiba-tiba muncul di sini hari ini bersama anak buahnya, mungkin membidik kita." Yang San berkata dengan penuh arti, dan saat dia berbicara, secercah rasa dingin memadat di matanya. "Itu dia." Lin Bai mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Li San, matanya sedikit berubah. Kemudian dia melihat ke prajurit lain dan menemukan bahwa budidaya para prajurit ini semuanya ada di alam Yang Shen tingkat ke-9, atau mungkin ini adalah budidaya Dzogchen dan sangat kuat. Di Hong melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Li San, saya bertanya-tanya mengapa Anda menghalangi jalan kami." Pria feminin itu terkekeh dan berkata, "Di Hong, saya mendengar bahwa putri Anda Ji Qingqing akan beribadah di timur Akademi Zhou, saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda." Di Hong berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Li San." Pria feminin itu mengerucutkan bibir tipisnya dan berkata dengan ringan, "Di Hong, keluarga Ji tidak memperlakukanmu seperti itu sama sekali. Sobat, mengapa kamu harus begitu tidak tahu malu hingga menjadi seekor anjing? Mengapa kamu tidak membawa tim pemburu iblismu ke rumah Liku, dan aku, Tuan Li, akan memastikan itu kamu makan enak dan minum makanan pedas di rumah Li." "Bagaimana?" kata Tuan Li San sambil tersenyum. Wajah Di Hong mengeras dan dia berkata, "Maaf, Tuan Li San, saya belum punya rencana untuk memulai bisnis saya sendiri." "Hei, Anda." Tuan Li berkata tanpa daya, "Kalau begitu, mari kita bicara tentang sesuatu. Ini penting, kudengar kamu memburu badak lapis baja hitam, tapi apakah itu benar?" Ketika Di Hong mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dingin dan matanya menjadi dingin. Mereka baru saja memburu binatang raksasa ini, kenapa beritanya menyebar begitu cepat? Lisannya terkekeh dan berkata, "Saya harus mengatakan, Di Hong, Anda benar-benar seorang pemburu berpengalaman di pegunungan Tianji. Anda benar-benar bisa berburu badak lapis baja hitam yang begitu berharga dan langka. Luar biasa, luar biasa." Kata Di Hong dengan penuh arti, "Tuan Li San, kami baru saja memburu monster-monster itu, bagaimana Anda mengetahuinya?" Tuan Li San terkekeh dan berkata, "Anda memburu monster lapis baja hitam itu. Binatang badak mang itu bertahan selama 3 jam. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang pergerakan sebesar itu? Jangan lupa, di pegunungan Tianji ini, tidak hanya ada keluarga Jimu, tetapi juga keluarga Liku. Di Hong, bawakan mang lapis baja hitam. Badak, keluarlah." Tuan Li berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi Di Hong tiba-tiba berubah jelek. Dia tahu bahwa Tuan Li San pasti tidak ada di sini untuk memberi selamat kepada Di Hong. Di Hong segera berkata, "Tuan Li San, binatang badak lapis baja hitam ini sangat berguna bagi saya. Mohon maafkan saya atas hal ini."
Tidak bisa melakukannya. Serahkan. Lisanya terkekeh dan berkata, aku tahu kamu tidak akan menyerahkannya dengan mudah, jadi aku membawa begitu banyak orang ke sini. Ayo kita lakukan. Ketika Lisanya mendengarnya bahwa Di Hong menolak untuk menyerahkan tangannya, dia segera tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mendengus dingin, dan lebih dari 20 prajurit yang sudah bersiap untuk menyerang di hutan bergerak dan menyerang Di Hong. Di Hong terkejut dan menjadi pucat, dia buru-buru mengeluarkan pedang raksasa dari tas penyimpanannya, memegangnya erat-erat di tangannya, dan menebas ke depan, menebas dengan kekuatan yang kuat seperti membelah gunung. Perang akan segera terjadi. Baik Di Hong maupun Lisanya adalah pejuang yang berburu monster untuk mencari nafkah di pegunungan Tianji sepanjang tahun, begitu mereka mengambil tindakan, gerakan mereka kejam dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Yang San, bawa pergi adik Lin Bai. Kata Di Hong segera. Yang San awalnya ingin membantu Di Hong, tetapi setelah mendengar kata-kata Di Hong, dia mengertakkan gigi dengan enggan dan bersiap untuk mendukung Lin Bai dan terbang menjauh. Dan dia juga tahu bahwa tubuh binatang raksasa itu ada di dalam tas penyimpanannya. Selama dia pergi, Di Hong secara alami punya cara untuk melarikan diri. Mau pergi. Tuan Li San mendengus dingin, sedikit mengayunkan tubuh kewanitaannya, terbang menuju Yang San, dan memukul punggung Yang San dengan telapak tangan. Tanpa pilihan, Yang San hanya bisa menurunkan Lin Bai, berbalik dan menamparkan guru Li San, lalu berkata, Saudara Lin Bai, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, ini adalah dendam antara keluarga Ji dan Li keluarga, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Yang San melihat bahwa dia tidak dapat lagi melarikan diri, dan segera bergegas ke medan perang untuk membantu Di Hong melawan para prajurit keluarga Li. Lin Bai duduk di tanah, bersandar di pohon besar, menyaksikan pertarungan sengit di lapangan. Ada lebih dari 20 prajurit di keluarga Li, tetapi Di Hong hanya memiliki lebih dari selusin prajurit bersamanya, dan dia baru saja terluka parah saat berburu binatang badak lapis baja hitam. Sekarang mereka bertarung, Di Hong dan yang lainnya bukankah mereka sama sekali lawan? Perang baru saja dimulai dan sudah berakhir. Di Hong dan yang lainnya dipukuli berulang kali, tidak mampu melawan. Bang bang bang. Serangkaian suara keras datang Di Hong, Yang San dan lainnya dilumpuhkan oleh prajurit keluarga Li. Ketika mereka mendarat, mereka muntah darah dan tampak pucat. Di mana binatang badak lapis baja hitam itu? Lisanya mendatangi Di Hong yang terluka parah dan bertanya dengan dingin. Bab 1839 Lin Bai mengambil tindakan. Di mana badak lapis baja hitam? Lisanya mendatangi Di Hong dan bertanya dengan tajam. Wajah Di Hong dipenuhi rasa sakit, dan dia tampak sedikit enggan. Mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk menemukan binatang badak lapis baja hitam ini di pegunungan Tianji, dan mereka membayar mahal untuk membunuh binatang raksasa ini. Sekarang mereka diminta untuk menyerahkannya, Di Hong dan yang orang-orang kelas 3 juga sangat tidak mau. Terutama Di Hong. Badak lapis baja hitam ini akan digunakan untuk menyempurnakan baju zirah untuk Ji Qingqing sehingga dia bisa memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan nyawa selama penilaian Akademi Dongsu. Tentu saja, dia tidak mau menyerahkannya. Jangan beritahu saya. Jika kamu tidak memberitahuku, kalian semua akan mati hari ini, kata Tuan Li San dengan kejam. Yang San memuntahkan seteguk darah dan mencibir, Tuan Li San, berhentilah bermimpi. Kami memburu binatang badak lapis baja hitam ini dengan susah payah, dan Anda ingin kami menyerahkannya. Haha, itu tidak mungkin. Itu benar, Saudara Di Hong, jangan serahkan. Binatang raksasa ini adalah mangsa kita. Jika seorang pemburu menyerahkan mangsanya, dia mungkin juga membunuh kita. Saudara Di Hong, binatang raksasa ini membutuhkan wanita untuk menghaluskan kulitnya. Kami tidak menyesal mati demi barang A, jadi jangan serahkan. Para prajurit di sekitar Di Hong berkata kepada Di Hong satu demi satu. Di Hong tampak ragu-ragu. Dia tidak mau menyerahkannya. Sayangnya, jika dia tidak menyerahkannya, saya khawatir mereka semua akan mati di tangan Tuan Li San hari ini. Lisanya datang ke sini dengan lebih dari 20 orang kuat, dia jelas sudah mempersiapkan diri dengan baik dan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Hah, Yang San, mulutmu sangat keras. Saya ingin melihat apakah tulangmu sama kerasnya. Tuan Li San mencibir dan meninju paha Yang San. Ah, jeritan melengking segera keluar dari mulut Yang San. Lisanya berkata, Di Hong, di mana binatang raksasa itu? Serahkan. Kali ini aku memukul paha Yang San, dan lain kali itu kepalanya. Serahkan atau tidak, terserah kamu. Wajah Di Hong dipenuhi dengan emosi pahit. Yang San menahan rasa sakit yang parah dan berkata, Saudara Di Hong, jangan lakukan itu. Lisanya mendengus dingin dan memukul kepala Yang San dengan telapak tangan. Berhenti, Tuan Li San, teriak Di Hong buru-buru saat melihat Tuan Li San hendak membunuh Yang San. Lisanya terkekeh dan berkata, janji. Di Hong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata,
setelah aku menyerahkan binatang raksasa itu, maukah kamu melepaskan kami? Lisanya terkekeh dan berkata, tentu saja, selama kamu menyerahkannya. Atas mayat binatang raksasa itu, dan aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Di Hong mengangguk tak berdaya dan berkata, Yang San, berikan binatang raksasa itu kepada mereka. Yang San berkata dengan enggan, saudara Di Hong. Berikan dia. Di Hong meraung marah, aku tidak bisa membiarkan saudara-saudaraku mati demi urusan pribadiku. Berikan padanya. Di Hong berkata dengan marah. Yang San mengertakkan giginya dengan enggan, mengeluarkan mayat binatang raksasa itu dari tas penyimpanan, dan membuangnya ke samping. Lisanya terkekeh, memandangi binatang raksasa itu dan berkata, apakah ini badak lapis baja hitam? Saya selalu mendengar rumor, tapi belum pernah melihatnya. Menarik sekali. Di Hong berkata, kami sudah diserahkan. Bisakah kita melepaskan kita? Setelah melihat binatang raksasa itu, Tuan Lisan terkekeh dan berkata, tentu saja, seseorang datang dan menghancurkan budidaya mereka. Di Hong berkata dengan marah, Tuan Ketiga Li, kamu tidak menyimpan milikmu kata. Lisanya terkekeh dan berkata, mengapa saya tidak menepati janji saya? Sudah saya katakan bahwa selama Anda menyerahkan mayat binatang raksasa itu, saya akan membiarkan Anda tetap hidup dan menghancurkan budidaya Anda. Saya menang, jangan biarkan kamu mati. Kenapa aku tidak menepati janjiku? Hahaha. Lisanya berkata sambil tersenyum liar. Saat ini, beberapa prajurit dari keluarga Li berjalan menuju Di Hong dan Yang San. Di Hong terluka parah saat ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengertakkan gigi dan meraung, Tuan Li, kamu harus mati dengan baik. Guru Li tersenyum dingin dan mengabaikan Di Hong. Pada saat ini, para pejuang keluarga Li telah tiba di depan Di Hong, Yang San dan lainnya, dan hendak memukul perut mereka dengan satu telapak tangan, menghancurkan kekuatan kultivasi mereka. Tapi sekarang, dua suara siulan, dua sinar pedang yang tak tertandingi memancar dari belakang Di Hong, Yang San dan yang lainnya. Mereka sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Kedua sinar pedang tajam yang tak tertandingi ini menghantam para prajurit yang menyerang Di Hong dan yang lainnya. Dengan keras, para prajurit ini segera terbang dan mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah dan tampak pucat. Siapa itu? Seru Tuan Lisanya ketika dia melihat prajurit keluarga Li terluka parah dan terbang menjauh. Di Hong dan Yang San juga sangat terkejut. Mereka juga ingin tahu, siapa yang akan menyelamatkan mereka pada tahap ini. Lisanya mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Di Hong dan Yang San. Di Hong dan Yang San juga menoleh ke belakang. Mata mereka terfokus padanya, dan mereka melihat seorang pria berlumuran bekas luka dan darah, duduk di tanah dengan punggung bersandar pada pohon besar, dengan senyuman tipis di bibirnya. Orang ini adalah Lin Bai. Karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, mengapa kamu harus agresif? Lin Bai berkata dengan tenang. Dan kedua lampu pedang itu terbang kembali dan mengelilingi Lin Bai, itu adalah dua pedang terbang. Sekarang Lin Bai terluka parah. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual di tubuhnya, dia masih bisa mengendalikan pedang terbang. Selain itu, kekuatan pedang terbang juga sangat kuat, dan prajurit biasa tidak dapat menahannya. Ketika Lisanya melihat dua pedang terbang itu, dia tiba-tiba tampak terkejut dan berkata, kedua pedang ini benar-benar bisa terbang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, pergilah, aku bisa membiarkanmu hidup. Lisanya berkata begitu dia mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kamu adalah seorang pejuang di alam dewa yang tingkat 6. Bahkan jika kamu berada di masa jayanya, aku tidak akan meremehkanmu, apalagi kamu masih serius. Terluka sekarang. Nak, serahkan kedua pedang terbangmu. Tuan Lisan berkata dengan dingin. Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu benar-benar menarik. Apakah kamu menginginkan sesuatu ketika kamu melihatnya? Ada kotoran di sebelahmu, apakah kamu ingin menangkapnya dan memakannya? Ketika Tuan Lisan mendengar ucapan Lin Bai kata-kata, dia berkata dengan marah, apa yang kamu katakan? Saya pikir kamu benar-benar mencari kematian. Begitu. Suara Tuan Lisan turun, dia berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju Lin Bai. Yang San tampak panik dan berteriak, adik Lin Bai, hati-hati. Di Hong tampak menyesal dan berkata, adik Lin Bai, maafkan aku, akulah yang menyakitimu. Di Hong merasa sedikit bersalah pada saat ini. Jika dia tidak mengundang Lin Bai pergi ke rumah Ji untuk menyembuhkan lukanya, Lin Bai tidak akan mengikuti mereka, dia juga tidak akan bertemu Tuan Li, dan dia juga tidak mati. Saat Lisanya menyerang Lin Bai, Di Hong memahami di dalam hatinya bahwa bagaimana mungkin Lin Bai, yang terluka parah dan berada di alam Yang Shen tingkat 6, menjadi lawan Lisanya. Telapak tangan Lisanya sudah cukup untuk membunuh Lin Bai. Tapi ketika Tuan Lisanya memukul Lin Bai dengan telapak tangannya, pemandangan mengejutkan muncul. Bab 1840 Formasi Pembunuhan. Membuka. Segera setelah Lisanya mengambil tindakan,
angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan suara tangisan hantu dan lolongan serigala bergema di telinganya. Aku melihat telapak tangan keras Lisanya menghantam kehampaan menuju wajah Lin Bai. Lin Bai duduk bersandar pada pohon besar, membiarkan telapak tangan Tuan Lisan menyerang tanpa mengelak. Tapi saat telapak tangan itu hendak mengenai Lin Bai, dua pedang terbang tiba-tiba datang dari kiri dan kanan. Dengan gelombang, mereka memukul teknik telapak tangan Lisanya pada saat bersamaan. Terjadi ledakan keras. Lisanya terlempar terbang lebih dari 100 meter oleh kedua pedang itu. Ketika dia mendarat, wajahnya ngeri. Dia menunduk dan melihat telapak tangannya telah ditusuk oleh cahaya pedang. Kedua pedang ini begitu kuat. Lisanya benar-benar terpana oleh kedua pedang terbang ini. Meskipun Tuan Lisanya adalah pejuang sempurna di alam Dewa Yang, dia juga mampu membuat pedang di tangannya terbang dari tangannya, namun kekuatannya sama sekali tidak mampu mencapai level pedang terbang Lin Bai Fei. Metode semacam ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Pedang masih bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat setelah lepas dari tangan, kata Lisanya dengan sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tuan Lisan dipukul mundur. Seorang prajurit alam yang Sen tingkat 6 yang terluka parah dan sekarat dipukul mundur, dan telapak tangannya juga terluka. Yang San dan Di Hong telah ekspresi di wajah mereka. Sepotong kejutan dan kengerian terungkap. Lin Bai duduk bersandar pada pohon besar dan berkata dengan suara dingin, Tuan Lisan, apakah kamu mencari kematian? Lisanya memandang Lin Bai dengan dingin, matanya menjadi dingin. Dalam hatinya, dia khawatir tentang dua hal di tangan Lin Bai. Keinginan untuk menggunakan pedang terbang tidak lagi hilang dari binatang badak lapis baja hitam di tangan Di Hong. Beri aku dua pedang di tanganmu, dan aku bisa mengembalikan binatang badak lapis baja hitam itu kepadamu. Lisanya memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata. Ketika Di Hong dan Yang San mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi bahagia. Ilmu Pedang Tongtian, Volume 3. Lin Bai diam-diam melafalkan formula ilmu pedang Tongtian di dalam hatinya, dan arogansi tiga warna memenuhi tubuh Lin Bai. Lin Bai bersandar di pohon besar, cibiran perlahan muncul di sudut mulutnya, dan niat membunuh di matanya mulai meluap. Dia berkata, kesabaran saya ada batasnya. Saya tidak ingin melakukan pembunuhan. Foya, tapi karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu. Pedang terbang, pergi. Lin Bai berteriak pelan, dan dua pedang terbang segera terbang keluar dari tubuh Lin Bai. Cahaya pedang yang tajam dan pedang yang luar biasa niatnya seperti banjir, merembes ke dalam hutan. Wosh! Niat pedang mengembun menjadi angin menderu dan menebas dengan keras. Lisanya tampak ngeri dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan, dan tubuhnya meledak pada saat ini. Saat dia melangkah mundur, dua pedang tajam datang langsung untuk membunuhnya. Tuan Lisanya meledak dengan raut wajahnya. Tuan Lisan, ayo bantu Anda. Pada saat ini, lebih dari 20 prajurit yang mengikuti Guru Li bergegas maju, dan bersama-sama mereka mencoba melawan dua pedang terbang itu. Lisanya berkata dengan gembira, kalian datang tepat pada waktunya. Mari kita bekerja sama untuk menghentikan kedua pedang terbang ini. Selama dia tidak memiliki pedang terbang, harimau itu seperti kehilangan giginya. Lisanya berkata dengan gembira, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan kultivasinya, dia menyerang pedang terbang. Pada saat yang sama, lebih dari 20 prajurit lainnya mengambil tindakan, memukul pedang terbang dan terbang ke atas. Lin Bai bersandar di pohon besar dan tidak bergerak. Dia hanya mengendalikan pedang terbang dengan pikirannya. Ketika dia melihat Guru Lisan dan lebih dari 20 prajurit lainnya datang untuk membunuhnya, dia segera tersenyum, pedang, Tai Chi Liang Yi, formasi. Formasi terjebak. Buka. Ketika Lisanya dan lebih dari 20 prajurit lainnya menyerang pedang terbang pada saat yang sama, kedua pedang terbang itu berputar, terpisah dari kiri dan kanan, dan mengepung Lisanya. Yang ketiga guru dan lebih dari 20 prajurit lainnya terbang mendekat. Saat kedua pedang terbang itu berputar dengan cepat, cahaya hitam dan cahaya putih muncul di kedua pedang tersebut. Di antara jalinan cahaya hitam dan putih, dua ikan yin yang tiba-tiba muncul, mengelilingi Lisanya dan prajurit lainnya. Niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar meresap ke dalam kedua pedang itu. Tidak, cepat keluar. Ketika Lisanya merasakan niat membunuh ini, dia buru-buru berteriak dan ingin segera keluar dari perangkap, tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa pergi. Saat ini, teriakan terdengar. Tuan Lisanya menoleh ke belakang dan melihat bahwa masing-masing prajurit di sekitarnya ditusuk oleh sinar pedang yang sangat tajam, sepotong darah memercik ke udara, dan para prajurit ini langsung dipotong berkeping-keping oleh 1000 pedang. Tuan Lisan, selamatkan saya. Tolong, Tuan Lisan. Saya tidak ingin mati, Tuan Lisan, selamatkan saya. Dalam formasi Tai Chi yang terjebak formasi pedang Liang Yi di antara mereka, para prajurit keluarga Li mulai berduka. Lisanya juga memiliki banyak bekas pedang di tubuhnya,
matanya langsung ngeri dan wajahnya pucat, dia juga tahu jika dia tidak segera keluar, mereka semua akan mati di sini. Semangat bela diri. Pukulan yang menghancurkan langit. Lisannya meraung dengan marah, dan gelombang kekuatan spiritual melonjak di dalam tubuhnya. Kekuatan luar biasa berkumpul, dan lisannya meninju jebakan dua pedang terbang. Bang! Formasi perangkap langsung dihancurkan oleh Tuan Lisan, dan kedua ikan yin yang juga hancur dan menghilang. Setengah dari lebih dari 20 prajurit yang terperangkap dalam bungkusan itu sekarang telah tewas, selusin prajurit yang tersisa berdiri bersama Tuan Li, tetapi mereka juga mengalami luka yang sangat serius di tubuh mereka. Melihat formasi jebakan hancur, ekspresi Lin Bai tidak berubah sama sekali. Dia langsung berpikir, membuka giginya sedikit, dan berkata dengan suara dingin, formasi pembunuh. Buka. Saat formasi jebakan rusak, Lin Bai segera aktifkan formasi pembunuhan. Kedua pedang terbang itu bergerak bersamaan, dan cahaya pedang yang tajam menghantam lisannya dan prajurit yang tersisa dengan sangat keras. Ah! Jeritan melengking lainnya datang. Saat kedua pedang terbang itu menyerang dengan keras, prajurit lain kecuali lisannya langsung tertusuk tenggorokannya oleh dua pedang terbang itu dan mati di tempat. Tuan lisannya terbang dalam keadaan malu, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, tidak ada lagi keinginan terhadap dua pedang terbang di matanya. Sebaliknya, dia memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap dua pedang terbang itu. Kekuatan aneh ini, kekuatan yang luar biasa ini, membuat Tuan Li San merasa ketakutan. Tuan Li mundur 500 meter dan melihat ke depan. Semua prajurit keluarga Li terbunuh oleh dua pedang terbang. Ada mayat di mana-mana dan sungai darah di mana-mana. Tuan Li San memandang Lin Bai dengan ekspresi ketakutan, wajahnya menjadi sedikit panik, dia berbalik dan berlari langsung menuju ke dalaman hutan. Ingin melarikan diri. Lin Bai tampak galak. Sekarang setelah dia mengambil tindakan, Lin Bai tidak pernah berpikir untuk melepaskan Tuan Li. Segera, dengan pemikiran di benaknya, dua pedang terbang melintasi hutan dan menyerang punggung Tuan Li San. Saat ini, Li San telah melarikan diri ratusan mil jauhnya, tetapi dia masih dikejar oleh Fei Jian. Tuan Li San menoleh ke belakang, dan melihat dua pedang terbang dengan cahaya yang tajam, menyerang punggungnya tanpa henti. Dia berseru dan berkata berulang kali, tidak, tidak, tidak. Tidak, puff. Tuan Li terkejut. Dengan serangkaian teriakan, kekuatan kedua pedang terbang itu menebas, membunuh Li San tepat di bawah pedang. Setelah beberapa saat, pedang terbang itu kembali ke sisi Lin Bai dan kembali ke dantiannya. Di Hong, Yang San dan prajurit lainnya menatap Lin Bai dan mayat-mayat di tanah dengan kaget. Mereka tidak percaya bahwa Lin Bai sedang duduk di tanah tanpa bergerak, hanya mengandalkan dua pedang terbang. Kemudian dia membunuh Tuan Li San dan semua pejuang keluarga Li. Metode aneh seperti itu hanya membunuh orang tanpa terlihat. Pedang terbang kembali ke tubuhnya, dan tiga jenis aura merah, oranye dan kuning di tubuh Lin Bai sama tertahannya dengan tubuhnya. Sekarang, darah mengalir keluar dari 7 lubang Lin Bai, yang membuat orang terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Pandangan pertama. Lin Bai awalnya terluka parah, tapi sekarang dia menggunakan kekuatannya dengan paksa untuk mengoperasikan teknik pedang langit, dan bahkan mengendalikan pedang terbang untuk membunuh begitu banyak prajurit, menyebabkan Lin Bai menderita lebih banyak luka. Adik Lin Bai. Seru Di Hong saat melihat Lin Bai mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Lin Bai membuka mulutnya, dan darah mengalir dari sela-sela giginya. Lin Bai berkata dengan lemah, Senior Di Hong, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Di Hong juga tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat-tempat yang bagus, meskipun Tuan Li San baru saja meninggal saat ini. Tetapi jika prajurit lain dari keluarga Li datang ke sini, pasti akan terjadi pertempuran berdarah, jadi yang terbaik adalah pergi dulu. Segera, Di Hong mendukung Lin Bai, Yang San menyingkirkan binatang badak lapis baja hitam itu, dan kelompok itu segera meninggalkan pegunungan Tianji dan kembali ke keluarga Ji.